Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan cerita yang berjudul Baju Dinasku Dipakai Pembantuku. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Kamu tenang Mon, siapa tahu ini jebakan Fikri. Bukankah ia masih di apartemen? Tanya Alan membuatku seketika berpikir. Bisa jadi ini hanya akal-akalan Fikri saja. Aku tidak boleh panik dulu. Alan menyuruhku untuk menarik napas dalam-dalam, kemudian dihembuskan. Sudah tenang sekarang. Kenapa sih udah panik begitu? Tanya Pak Nando sinis. Aku terdiam, meskipun masih kepikiran orang tuaku. Tapi berusaha berpikir logis saja. Rio sekarang di mana Mas? Tanya Alan pada kakaknya. Aku hanya terdiam sambil menenangkan diri. Aku hubungi Rio dulu untuk mencari tahu kondisi orang tuamu, Mona. Jangan panik lagi, Fikri itu wartawan, lebih disorot publik. Jadi ia tak akan menggunakan cara kekerasan, tutur Pak Nando. Aku menelan ludah sambil mengedarkan pandangan ke arah sekitar. Pak Ridwan telah membukakan pintu mobil dari tadi, jadi kami putuskan untuk masuk lebih dulu. Namun, ketusnya Pak Nando membuatku kadang ingin menyudahi kerjasama dengannya ini. Lelah kadang dihardik bahkan dibentaknya. Pak Nando seperti masih berada dalam kantor, bersikap tegas dan seenaknya. Berbeda dengan Alan, ia menenangkan sambil menyuruhku duduk di kursi mobil. Jelas, ia paham betul denganku yang memang sedari dulu gampang panik. Ia memegang air mineral dan memberikannya padaku. Minum dulu biar gak tegang, masalah orang tuamu sudah diurus Mas Nando. Lagi-lagi Alan berusaha santai dan tenang. Sebenarnya aku capek kayak gini. Udahlah, setelah ini aku mau hidup normal, gak usah meladeni yang balas dendam. Kataku setelah meneguk air putih, tubuh ini bersandar di bahu kursi. Sesekali aku boleh mengeluh, sebab jika orang tuaku yang mendapatkan imbasnya, ini sangat meresahkan. Aku tidak mau itu terjadi. Pak Ridwan sudah melajukan mobilnya, sementara Alan terus-menerus menatapku. Pak Nando, ia sibuk menghubungi Rio. Sudah tenang sekarang? Tanya Alan lagi. Iya, sedikit. Balasku agak cuek. Masih kepikiran orang tua? Tanya Alan. Aku menunduk sambil sesekali memejamkan mata. Tentu kepikiran apa yang telah terjadi dengan kedua orang tuaku. Aku pulang ya, kataku pada Alan. Lalu gak jadi ke kantor polisi? Tanya Pak Nando. Aku menggelengkan kepala lalu Alan memerintahkan Pak Ridwan kembali ke arah rumahku. Aku pastikan dulu orang tuaku ada di rumah, setelah itu barulah ke kantor polisi. Timbalku saat Pak Ridwan belok. Kamu capek, apalagi saya, kata Pak Nando. Ya sudah, kita sudahi saja, aku tidak mau melanjutkan ini lagi. Biarkan saja urusan mereka, Tuhan yang membalasnya. Terangku membuat mereka menghela napas. Alan tak lagi berkata apa-apa lagi. Ia hanya menghela napasnya sambil tersenyum. Namun, tidak dengan Pak Nando. Ia menghubungi seseorang yang ternyata istrinya. Halo Mah? Nih, ya si Mona sudah gak mau lanjut lagi nyelidikin suaminya dengan pembantu itu. Jadi bukan aku yang memutuskan untuk tidak menolongnya. Ucap Pak Nando seketika membuatku tertawa. Bagaimana tidak? Sebegitu takutnya ia pada Bu Mega. Sampai menghubungi bahwa keputusan ini adalah aku yang buat. Boleh saya bicara Pak? Tanyaku padanya. Sekalian berkenalan dan mengucapkan terima kasih padanya. Ponsel yang ia pegang diserahkan lagi kepadaku. Kemudian, aku pun bicara dengannya. Halo Bu Mega, salam kenal sebelumnya. Ucapku mendahului bicara. Iya Mona, memang kenapa? Kok sudah tidak lanjut ngerjain pelakor itu? Aku geram loh tiap kali suamimu cerita. Tuturnya, ternyata Bu Mega sangat baik. Meskipun belum kenal, aku sangat nyaman. Gak apa-apa Bu, biarkan saja Tuhan yang balas. Keselamatan orang tuaku sungguh lebih utama. Timbalku lagi. Wah, itu sangat bagus. Ya sudah kalau begitu. Tapi Ari, biarkan saja ia mendekam di penjara. Kamu sama Alan aja nanti. Ejek Bu Mega membuatku melirik ke arah Alan yang sibuk dengan ponselnya. Iya Bu, Mas Ari akan tetap dilaporkan. Biarkan hukum yang menghukumnya. Sambungnya lagi. Kemudian aku berikan lagi ponselnya ke Pak Nando setelah mengucapkan terima kasih. Pak Nando langsung mematikan teleponnya, lalu bergantian Alan yang menyerahkan ponselnya padaku. Siapa ini? Tanyaku heran. Alis ini menyorotnya ketika ia menyerahkan teleponnya. Sudah, bicara aja. Ada yang ingin bicara denganmu, ucap Alan. Aku pun melirik sedikit ke arah ponselnya. Kontaknya jelas-jelas Rio. Aku disuruh bicara dengannya. Halo, jawabku pelan. Mataku tak lepas menyoroti Alan. Mona, ini Mama, ucap mamaku. Benar, ini suara Mama.
Aku mengubah posisi duduk yang tadinya tersandar menjadi tegak. Suara mama, tapi ini bukan rekaman kan? Tanyaku masih tidak percaya. Iya, ini mama dan papa baik-baik saja. Maaf ya, handphone mama dan papa ada yang nyuri, jadi nggak bisa hubungi kamu. Terangnya membuatku lega sekaligus bertanya-tanya, kenapa bisa dicuri handphonenya. Ini Rio baru datang mah, tanyaku lagi benar-benar penasaran. Iya Mona, jadi tadi kami diajak mertua kamu jalan-jalan, tapi tiba-tiba saja ponsel kami hilang. Mereka mengantarkan kami berdua ke rumahmu lagi sih, sekitar 15 menit yang lalu. Jelas mama membuatku bernapas lega, sebab tadi sudah sangat cemas padanya. Syukurlah kalau diantar pulang oleh mereka, aku udah khawatir mah, ucapku lagi. Iya, tadi mama sempat disuruh rekam suara minta tolong sama kamu. Maksud mertuamu supaya kamu nolong cari ponsel mama. Tapi belum selesai bicara sudah dimatikan olehnya. Mama menjelaskan secara gamblang. Dari penjelasan mama barusan aku paham bahwa yang ngerjain aku adalah mertuaku sendiri. Ya sudah kalau mama sudah di rumah dan tentu sekarang dijaga oleh Rio. Aku tenang ke kantor polisi, ungkapku padanya. Iya, kamu berikan keterangan supaya prosesnya naik ke persidangan, suruh mama. Kemudian telepon pun terputus karena kami sudah saling memberikan salam. Alan tersenyum, begitu juga dengan Pak Nando. Keduanya seperti kompak menertawakan aku. Belok kiri Pak, suruh Pak Nando akhirnya menyuruh Pak Ridwan ke kantor polisi lagi. Kami kembali ke kantor polisi, aku diperiksa untuk memberi keterangan terkait niat Mas Ari yang ingin menjualku saat itu. Setibanya di kantor, aku menjawabnya dengan jujur, memang ini kegilaan suamiku. Entah apa yang membuat ia sampai tega ingin menjualku karena ingin memberikan perintah sebuah rumah. Selepas pemeriksaan, aku meminta Alan untuk mengantarku pulang sebab badan ini sudah sangat lelah, butuh bersandar untuk sekedar istirahat. Masalah Fikri tidak dilanjutkan nih, tanya Alan. Meskipun penasaran, tapi aku capek kalau harus seperti ini, berkutat dengan masalah dan selalu cemas juga tegang. Sepertinya sudah tidak perlu, biarkan saja Tuhan yang balas, kataku lagi. Kalau Fikri yang berulah lagi gimana? Tanya Alan lebih mendalam. Aku hanya mengangkat bahu, seraya belum tahu jika pertanyaan yang Alan lontarkan terjadi. Setibanya di rumah, aku langsung menyergap orang tua yang sudah berada di depan televisi. Mereka juga sontak memeluk dan menciumiku. Pagi ini aku sudah harus menjalani aktivitas kembali, bekerja di perusahaan tempat Mak Nando yang memimpin. Sebelum pergi, aku pastikan Rio menjaga kedua orang tuaku saja. Tidak perlu menjagaku yang masih bisa berteriak jika ada sesuatu hal yang terjadi. Nanti saya dimarahin bos bu, ungkap Rio. Bos bu aku marahin balik. Timbalku bercanda sambil membuka pintu mobil Honda Freed kesayangan. Aku berangkat dan tiba di kantor tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pak Nando sudah berada di kantor lebih dulu. Dan kini justru ada Alan juga. Pagi ini ada jadwal meeting sekantor, jadi kami langsung berkumpul di ruangan meeting. Namun, saat ingin masuk ke ruangan meeting, aku dikejutkan dengan suara notifikasi chat yang amat banyak, nyaris bertubi-tubi datangnya. Aku membaca melalui layar jendela ponsel, di antaranya dari seorang teman lama. Mon, fotomu viral di sosial media gara-gara domba turah, coba cek deh gosipnya. Pesan itu kubaca dari Mayang. Dikarenakan tidak percaya, aku scroll ke bawahnya. Ternyata pesannya pun hampir semua sama. Aku diminta lihat akun sosial media domba turah. Aku tutup layar ponsel dulu karena sudah ditunggu rekan-rekan untuk meeting. Meskipun rasa penasaranku makin berapi-api, namun ini jam kerja, bukan jam main sosial media. Meeting telah dimulai. Ada Pak Nando yang sudah menungguku dengan tangan berkacak pinggang. Sorotan mata semuanya mengarah ke tempat aku berdiri. Maaf telat, ucapku sambil menunduk. Pak Nando tak berkedip, tangannya pun masih berada di pinggang. Kemudian Alan yang ada di seberang pun menghampiriku. Ayo Mon, duduk, kita mulai meetingnya, ajak Alan. Aku pun melangkah mengekor tepat di belakang Alan, kemudian duduk di kursi yang telah disediakan. Lain kali pakai jam tangan, supaya lihat waktu dan tidak telat lagi. Celetuk Pak Nando membuatku seketika melihat ke arah pergelangan tangan. Heran dengan Pak Nando, ia menyindir hingga ke hati. Iya Pak, saya minta maaf, ucapku untuk yang kedua kalinya. Pak Nando memulai meeting, ia berdiri sambil memberikan materi. Kami semua menyimaknya dengan serius, supaya saat ditanya olehnya bisa menjawab. Kalau meeting dengan Pak Nando, aku tidak boleh terpecah dengan urusan di luar kantor. Sebab, ia orangnya tegas, setelah memberikan materi pasti ada pertanyaan yang sengaja ia ajukan. Ia bicara tentang strategis pemasaran. Kali ini Pak Nando menyebar tim marketing di luar kota dan ia memilihku dan Alan yang memimpin pemasaran di kota Bandung. Apa kamu mengerti Mona? Tugasmu setelah ini ke luar kota bersama Alan, ucap Pak Nando. Iya Pak, saya paham.
Jawabku sambil mengangguk. Kemudian meetingnya dinyatakan selesai. Kami kembali ke tempat masing-masing. Namun hanya aku dan Alan yang diperintahkan untuk tidak meninggalkan ruangan. Kini kami duduk bertiga. Posisi dudukku berada di sebelah Alan, sedangkan Pak Nando ada di depan. Ia ada di tengah-tengah meja meeting. "Besok kalian berangkat ke Bandung," suruh Pak Nando. "Iya mas, tadi kan sudah disebut," kata Alan. "Kamu siap kan Mona?" tanya Alan sembari menyorotku. "Siap Lan," aku menjawab sedikit kaku. "Ada apa sih? Kok kayak datar gitu jawabnya?" tanya Alan lagi. Kemudian Pak Nando bangkit dari duduknya. "Saya kira cukup ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kerja yang benar ya," suruhnya sambil bergegas keluar. Lalu aku ikut bangkit dan segera keluar ruangan. Namun Alan mencegahku. Ia menarik lenganku secara tiba-tiba. "Ada apa Mon? Kamu beda. Pagi ini tampak murung. Apa ada yang terjadi dengan orang tuamu?" Cecar Alan membuatku menghela napas. Iya, aku rasa tak perlu bicara ini pada Alan. Kalau pemberitaannya di sosial media ramai, tentu ia akan tahu dengan sendirinya. "Aku kerja dulu Lan, tahu sendiri kan bagaimana kakakmu," timbalku sambil berlalu pergi. Ia tidak mengejarku, karena Alan tahu betul sifat yang dari dulu jika tidak ingin diganggu ya seperti ini. Setibanya di kursi tempat aku bekerja, sekilas chat yang hampir memenuhi layar ponselku muncul. Iya, aku jadi penasaran gosip apa yang tersebar di sosial media. Aku usap layar ponsel lalu membaca chat terlebih dahulu. Ada screenshot yang disertakan oleh Mayang, sebuah foto yang ia bilang adalah fotoku. Mata ini terbelalak ketika melihat foto aku dan Fikri, disertai narasi pemberitaan yang menurutku adalah gosip tidak benar. Foto itu saat aku bersama Fikri yang hendak menggerebek Mas Ari dan Rita. Ini wanita yang kemarin sempat viral karena menggerebek suaminya dengan pembantu. Pasalnya ia menggerebek bersama mantannya. Apa itu bukan perselingkuhan juga? Jadi ini adalah penggerebek karena ingin menutupi persungguhannya dengan laki-laki lain. Tertulis narasumber yang tertera adalah Domatura, tempat Fikri bekerja sebagai wartawan di sana. Tanpa berpikir panjang, aku segera menghubungi Fikri. Layar ponsel yang masih berada di chat bersama Mayang aku ubah ke kontak Fikri. Berdering ku dengar nada sambungnya, itu artinya ia tidak lari dari masalah. "Halo Mon," ucap Fikri ketika menyambut telepon dariku. "Aku ada perlu, mau bicara denganmu," ungkapku langsung ke inti pembicaraan. "Oh, tapi aku lagi sibuk," jawabnya mengelak. "Kamu takut ya?" "Itu artinya kamu mengaku bahwa yang tersebar di sosial media itu adalah fitnah," kataku dengan ketusnya. "Loh, ada apa emang?" tanyanya balik. Ia seakan pura-pura tidak tahu. "Gak usah pura-pura. Kita ketemu siang ini di restoran tempat biasa," timbalku lagi. "Oke, kita ketemu di sana," jawab Fikri. Kemudian telepon pun terputus. Aku duduk mengerjakan semua berkas yang harus kuselesaikan sekarang, supaya saat meninggalkan pekerjaan sudah bisa fokus bicara dengan Fikri. Ketikan dalam berkas nyaris banyak yang salah, karena pikiranku terbagi menjadi dua, hingga akhirnya semua selesai tepat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Aku menyadar di kursi, sambil menunggu waktunya jam makan siang setengah jam kemudian. Kemudian, Alan pun datang menghampiri ke ruang kerjaku. "Makan siang bareng yuk," ajak Alan. Namun, aku hanya terdiam. Sepertinya Alan belum lihat sosial media, makanya ia tidak mengetahui masalah yang kini menimpaku. "Aku makan siang sendiri, mau ketemu temen," ucapku padanya sambil beberes berkas. "Mau diantar gak?" tanya Alan lagi. Aku tersenyum dan menghampirinya supaya bisa membuat Alan paham. Kali ini aku ingin bicara dengan Fikri berdua saja. "Satu ya, aku ketemu dengan wanita. Gak mungkin kan kamu ikut ngerumpi?" kataku sambil mendekati Alan. "Kedua nih, aku gak kepingin ada gosip, karena statusku masih dalam ikatan pernikahan. Meskipun gugatan cerai akan segera aku layangkan," tambahku lagi. Alan mengangguk dan akhirnya keluar dari ruanganku, meskipun dengan menghela napas. "Ya sudah, kamu hati-hati ya," ucap Alan. Aku pun mengangguk. Setelah memastikan Alan pergi, aku pun keluar karena kerjaan juga sudah selesai. Kemudian aku meluncur ke restoran tempat berjanji dengan Fikri. Aku yakin ini asli perbuatan Fikri. Maunya sebenarnya apa? Aku harus mengetahuinya, apalagi saat ini nama baikku sudah dijadikan korban olehnya. Jarak restoran dengan kantor hanya 10 menit. Ia sudah menunggu di meja yang sudah ada makanannya. "Hey Mon, apa kabar?" tanyanya sambil menyodorkan tangannya, namun aku tidak menggubris. "Tidak usah bertele-tele, aku di sini hanya ingin menanyakan gosip yang beredar." "Itulah kamu kan?" tanyaku langsung menuduhnya. Fikri tertawa renyah, seperti sedang mengejekku, padahal ini tidak bercanda. "Aku ada di situ bersama kamu, lalu bagaimana bisa aku foto kita?" "Lihatlah foto itu, kita berdua difoto dari samping. Itu saat kita bersembunyi loh, mana mungkin aku yang sebar," sanggah Fikri. "Kan bisa kamu nyuruh orang, Fik,"
tukasku lagi. Dia tertawa lagi. Kemudian ponselku berdering. Panggilan masuk dari Alan. Pasti ia sudah membaca berita di sosial media. Aku angkat telepon di hadapan Fikri. Biarlah ia menunggu sebentar. Halo Lan, ucapku mengawali pembicaraan. Iya Munah, kamu di mana? Astaga, aku baru tahu hal yang membuat kamu murung, ucapnya. Sudahlah Lan, aku lagi sama teman. Nanti kita bicarakan lagi ya. Timbalku lalu menutup teleponnya. Aku kembali berhadapan dengan Fikri. Ia yang menungguku sambil mengunyah makanan yang ada di meja pun meneguk segelas air putih untuk melanjutkan bicara lagi padaku. Intinya itu bukan aku yang sebar. Lagi pula kamu bisa telepon ke kantor Domba Turah. Aku sudah tidak bekerja di sana. Terangnya lagi. Kemudian telepon berdering kembali. Kali ini ada telepon dari nomor tak dikenal. Aku izin untuk mengangkat teleponnya lagi. Halo, ucapku duluan. Mona, ini Mona kan? Tanya membuatku mengernyitkan dahi. Tahu dari mana namaku? Siapa ini? Tanyaku penasaran. Sudah baca pemberitaan di sosial media? Kalau sudah dan ingin tahu siapa saya, kita ketemu di Taman Gria Indah. Tuturnya kemudian telepon pun terputus. Aku pun meletakkan ponsel genggam yang kupegang, lalu menyorot wajah Fikri. Apa betul laki-laki yang ada di hadapanku ini tidak mengetahui perihal gosip itu? Lalu siapa dia yang menghubungiku barusan? Kenapa Mon? Tanya Fikri sambil sesekali nyeruput es yang ada di meja. Mimik wajah Fikri seakan tak merasa punya salah padaku. Padahal jelas-jelas, kemarin ia telah mengutarakan semua dendam kusumat yang selama ini ia pendam. Aku menatapnya penuh, sepertinya tidak usah bicara dengannya mengenai orang yang barusan menghubungiku. Enggak kok, sepertinya sudah tidak ada lagi yang perlu kita bahas lagi. Aku pamit permisi dulu ya. Ucapku pada Fikri. Kamu gak makan dulu? Ini sayang loh, lagian kamu kan kerja, nanti kalau gak makan siang bisa ngerusak konsentrasi, kata Fikri. Namun aku hanya menyuguhkan senyuman padanya. Di meja makan ini memang sudah terpenuhi menu makan siang, tapi berhadapan dengannya hilang mood untuk melahapnya. Kemudian aku bangkit dari duduk, lalu meraih tas yang ada di atas meja. Aku pamit, terima kasih dan permisi, ucapku padanya. Lalu aku menuju parkiran dan segera jalan ke tempat yang telah diberikan oleh orang yang menghubungiku tadi. Jaraknya sekitar memakan waktu setengah jam. Aku tak akan sempat mengisi perutku nanti. Akhirnya aku putuskan untuk membeli roti, sekedar mengejal perutku yang terasa lapar. Aku berhenti tepat di warung kelontongan. Mobil aku parkiran di tepi jalan, dan setelah itu aku segera membeli roti dan air mineral. Namun dari kejauhan, aku seperti melihat orang yang mengintai. Berapa Bu? Tanyaku sambil merogoh kantong. 10.000 rupiah, ucapnya. Sambil aku menyodorkan uang, semakin risih aku berada di luar. Kenapa ada bayangan seseorang yang sedang membuntuti-ku? Kemudian, aku segera masuk lagi ke mobil, tapi ternyata kunci mobil tidak ada di saku celana. Astaga, apa aku lupa mencabut kunci mobil? Tanyaku dalam hati, lalu tanpa mikir lagi, kaki ini kuayunkan kembali ke mobil yang masih terlihat di depan mata. Kalau memang kelupaan, aku harap tidak ada barang yang hilang di dalam. Aku masuk ke mobil, dengan menghela napas aku ucapkan rasa syukur karena mobil dalam keadaan aman. Kemudian aku lajukan kembali mobil sambil melahap sepotong roti. Tak lupa tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Namun di lampu merah tiba-tiba aku kepikiran untuk menghubungi Alan supaya ia dapat meringkus laki-laki yang tadi menghubungiku untuk bertemu. Kuteguk dulu air mineral untuk melegakan tenggorokan yang penuh serat roti. Setelah itu sambil mengendarai mobil yang sudah melewati lampu hijau, aku menghubungi Alan. Namun ketika menghubunginya, nada dering terdengar dari kursi paling belakang. Aku menutup teleponnya, lalu memperhentikan laju ke tepi jalan. Kemudian aku melihat dari arah spion tengah. Jangan sembunyi kamu Alan, cetusku sambil menoleh ke belakang. Iya, saat menghubungi Alan tadi, suara dering ponselnya ada di belakang. Akhirnya, ia bangkit dari posisinya yang bersembunyi di belakang. Ketahuan juga, ucap Alan sambil tertawa. Tangannya mengusap-ngusap rambut serasa malu. Aku yang menyorotnya pun menahan tawa, karena merasa lucu juga melihat aksi mimik wajahnya. Kemudian Alan lompat dari bangku belakang, lalu duduk di sebelahku. Kenapa seperti maling gitu? Cecarku sambil membelokkan setir, lalu injak gas kembali. Aku takut terjadi sesuatu denganmu. Makanya dari ketemu dengan Fikri pun aku ikuti dari kejauhan, timbal Alan membuatku menoleh. Iya, aku ketemu Fikri karena ingin tanya kejelasan gosip yang beredar, sambungku lagi. Kemudian Alan memakai sabuk pengaman lalu menghela napasnya dalam-dalam. Maaf ya, aku baru tahu hal ini. Ternyata sosial media ramai dengan fotomu. Aku tahu ini adalah fitnah keji, tutur Alan. Makanya tadi aku buntuti kamu, khawatir Fikri sengaja. Tambahnya lagi, aku melirik sejenak. Ada hal yang ingin kupertanyakan. Kenapa Alan begitu baik dan perhatian padaku? Apa ada udang di balik batu?
Iya, barusan juga aku kepikiran untuk hubungi kamu. Khawatir orang yang menghubungiku tadi berniat jahat. Tambahku lagi. Kalau tadi pintu mobilmu dikunci juga aku gak bakal bisa masuk nih. Untungnya kamu tuh pikun. Ejek Alan sambil sesekali menyorotku. Seketika tawa kami pun pecah, mengingat masa lalu kami berdua saat duduk di bangku sekolah. Alan tahu betul bahwa aku ini pelupa karena sering lupa mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi ada untungnya ya. Dengan pelupanya aku, candaku juga, Alan pun memintaku bergantian mengendarai mobil. Namun aku tak mengizinkan sebab setelah tiba di Taman Geria Indah, aku akan tetap pergi sendirian menemui laki-laki itu. Aku menjelaskan pada Alan bahwa tujuanku menghubunginya yaitu karena punya rencana agar bisa membekuk penelpon yang mengaku telah memviralkan fotoku dan memberikan narasi yang tidak benar atau fitnah. Aku tidak ikut menemui orang itu, tanya Alan. Kamu ikut tapi bersembunyi. Setelah aku berhasil menemui dia, barulah kamu ringkus supaya ia tidak bisa lari. Kalau sudah di tangan, kita akan cecar dia, Lan. Terangku sambil mencari parkiran, sebab kami sudah tiba di Taman Geria Indah. Setengah jam kami tempuh, tapi di taman tampak sepi. Sinar matahari yang terik membuat taman ini tidak ada yang mengunjungi. Sepi, ucap Alan sambil celingukan. Iya, ini kan hari kerja ditambah lagi panas cuacanya. Timbalku sambil mematikan mesin mobil dan jangan sampai lupa mencabut kuncinya. Aku dan Alan turun. Aku perintahkan untuk sembunyi di balik pepohonan. Setelah itu aku menghubungi ke nomor yang tadi. Halo, saya sudah tiba di Taman Geria Indah. Anda di mana? Tanyaku sambil coba jalan ke sebuah bangku panjang. Sedangkan Alan harus menutup seluruh tubuhnya dengan dedaunan. Sebentar lagi saya juga sampai, sekitar 2 menitan. Tolong pastikan kamu sendirian. Jawabnya memang kedengaran masih berada di jalan raya. Saya tunggu, sahutku singkat. Kemudian telepon pun aku putus. Beberapa waktu lalu, aku memang berdampingan dengan Fikri dalam foto itu. Namun, caption yang diselipkan itu adalah fitnah. Aku harus mengusut ini semua. Aku duduk sambil sesekali melihat dedaunan yang menutupi Alan. Bisa-bisanya seorang adik dari bos mau melakukan hal ini. Setelah dapat 2 menit aku menunggu. Sosok laki-laki yang tak kukenali datang. Sama sekali aku tidak mengenali wajahnya. Lantas apa tujuannya mengganggu kehidupanku? Mona ya? Tanyanya sambil menunjuk ke arahku. Seharusnya kamu tahu aku Mona. Kan yang menyebarkan fitnah itu kamu, ucapku padanya. Lalu ia duduk di sebelahku. Gayanya termasuk kurang sopan. Tangannya kadang berusaha merangkulku. Saya ini punya banyak foto Anda bersama Fikri. Sedang telanjang pun ada. Mau lebih viral lagi? Tanyanya membuatku ingin sekali menampar bibirnya. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tolong jangan menuduh sembarangan, ucapku lagi. Kemudian laki-laki itu semakin mendekatiku. Bahkan tangannya sudah berani memegang tangan ini. Plak, aku tampar pipinya supaya jerah. Namun, karena taman ini sepi, ia mulai bertindak lebih kurang ajar lagi. Tangannya dilengkarkan ke leher ini hingga dekat sekali dengan wajahnya. Jarak kami berdua hanya sekitar 5 jari. Aku sulit berontak karena leher ini dihimpit olehnya. Kemudian barulah Alan keluar dari tempat persembunyiannya. Ia sontak menendang wajah laki-laki yang kurang ajar itu padaku. Buk, laki-laki itu terjatuh. Lalu Alan mengangkat tubuhnya. Kerahnya diangkat hingga setara dengan tingginya Alan. Songong sekali kamu pada wanita. Mau mati atau mendekam di penjara? Ancam Alan yang penuh amarah. Ia sudah tersulut emosi melihat tingkah laki-laki itu. Ampun bang, saya hanya dibayar. Tolong jangan bawa saya bang. Lirih laki-laki yang belum ku ketahui namanya itu. Siapa yang membayarmu? Apa dia Fikri? Tanya Alan dengan mata membulat. Namun laki-laki itu tertegun, belum mengatakan siapa yang menyuruhnya. Katakan, teriak Alan sekeras-kerasnya. Itu bang, yang nyuruh saya. Tiba-tiba saja ada suara teriakan minta tolong. Aku dan Mona sontak terkejut dan berusaha menoleh dengan sengaja ke arah ujung suara. Namun karena kami lengah, dalam sekejap laki-laki itu menepis tanganku hingga terjatuh. Buk, ia pun lari cukup jauh. Mona yang melihatku terjatuh pun tidak fokus lagi pada lelaki yang nyaris kurang ajar padanya. Aku segera bangkit, jatuh karena tangkisan tangan lelaki tadi. Jadi ia sengaja kabur setelah melihatku yang sedang lengah. Sial, dia kabur, kataku sambil melempar batu kecil di hadapanku. Sedangkan Mona mencari sumber suara yang berteriak tadi. Loh, suara nenek yang tadi di sana juga nggak ada, timpal Mona sambil mengedarkan pandangan. Kemudian ia turut membantuku dan mengekori saat aku berusaha mencari orang tadi. Kami cari laki-laki yang katanya sengaja melakukan ini, yang katanya dibayar oleh seseorang hanya untuk menjatuhkan Mona. Kita cari laki-laki tadi, pasti belum jauh, ajak Alan sambil menarik pergelangan tanganku. Namun, saat beranjak mencari tahu keberadaannya,
Kami melihat keramaian di tengah-tengah jalan dekat dengan taman. Kita lihat atau melanjutkan cari orang tadi? Tanya Alan meminta pendapat. Aku terdiam. Sesekali tangan ini bergerak meremas tangan sendiri karena merasa tidak cemas. Dengan apa yang terjadi di sini? Perasaanku tiba-tiba merasa takut dan kebetulan ada orang lewat dari tempat keramaian tersebut. Alan pun menghentikan langkahnya. "Pak, ada apa ya?" Tanya Alan menyelidiki. "Ada yang kecelakaan, korban tabrak lari," katanya memberikan keterangan. Kami segera meluncur ke sana karena korban belum ada yang menolongnya. Saat menghampiri tubuh tempat di mana terjadinya kecelakaan, aku agak memejamkan mata sebab merasa takut melihat darah yang berceceran di jalan. "Astaga, itu laki-laki tadi, Mona," ucap Alan terkejut. Salah satu yang menyaksikan pun mendengar penuturan Alan. "Bapak kenal orang ini?" Tanyanya seketika membuat Alan menoleh ke arahnya, lalu sesekali menoleh ke arahku. "Kami tidak kenal, tapi tadi sempat melihatnya di taman," sambungku. Khawatir Alan dijadikan saksi, jadi aku putuskan untuk mengelak saja. "Kalau bisa bawa dia ke rumah sakit, Pak. Kasihan korban tabrak lari," kata salah seorang saksi. "Memang Bapak lihat yang nabrak, Pak?" Tanyaku penasaran. "Tadi mobil, cuma saya nggak sempat lihat platnya. Mobil itu melaju sangat kencang sekali," jawabnya membuatku menghela napas panjang. Ketika Alan ingin membawanya ke mobilku, tiba-tiba polisi datang, dan selang beberapa detik pun ambulans menyusul. "Terima kasih, Pak Alan, telah menghubungi kami bahwa ada kejadian laka lantas di sini," kata polisi yang datang. Kami terkejut karena tidak merasa menghubunginya sama sekali. Namun ada yang menghubungi polisi dengan menggunakan nama Alan. "Tapi Pak," Alan kebingungan. Namun polisi hanya menyebutkan sesuai dengan laporan. "Kami akan menyelidiki siapa yang menabraknya dan melarikan diri," kata polisi tersebut. Lalu kami mengangguk meskipun sedang bingung karena memang bukan Alan yang menghubungi polisi. Kami mengikuti laju ambulans sebab ingin tahu juga kondisi orang yang mengetahui siapa dalang dari fitnah yang telah beredar. Alan meminta kunci mobilku. Ia yang akan membawa mobil kesayangan yang ia tumpangi. "Laki-laki tadi adalah saksi kunci untuk membersihkan namamu lagi," kata Alan saat mengendalikan mobil. "Sebenarnya nggak penting juga sih, Lan. Kan yang penting bos aku percaya padaku dan tidak termakan fitnah. Tapi kasihan kedua orang tuaku aja harus menanggung malu pastinya gara-gara gosip yang beredar. Hal ini yang membuat aku bingung dan akhirnya mencari tahu dengan menemui Fikri. Lalu setelah itu bertemu dengan lelaki yang tak ku kenal." "Iya, kasihan. Mereka harus terkena imbasnya gara-gara ulah orang yang tidak bertanggung jawab," tambah Alan. "Mas Ari tengah mendekam di penjara atas tuduhan menjual istrinya, jadi mustahil kalau ini ulahnya. Lagi pula aku tahu betul sifat Mas Ari. Ia takkan melakukan hal ini. Masalah soal sosial media, ia kurang tertarik berkecimpung di dalamnya. Fikri yang berkemungkinan melakukan hal ini, namun aku tak mungkin menuduh tanpa bukti. Lagi pula saat laki-laki itu menghubungiku, ia sedang bersamaku makan di sebuah restoran." Lalu Rintah, pembantu nakal yang pernah ku pergoki menemui Fikri itu masih ada. Besar kemungkinan ia bisa melakukan ini. Namun, bukti juga belum ada yang mengarah pada Rintah. Mertuaku, mereka juga bisa dijadikan acuan sebagai orang yang bersangkutan dalam hal ini. Sebab pada saat penggerbekan, saat itulah mereka malah melaporkan aku ke polisi atas tuduhan penyebaran nama baik. Aku menghela napas panjang. Perselingkuhan berujung jadi saling menyerang dan banyak tangan yang turut campur di dalamnya, termasuk Alan beserta Pak Nando. Mereka harus nyemplung karena ingin menolongku. Setibanya di rumah sakit, kami menunggu di depan UGD, berharap laki-laki tadi tidak ada luka yang menyebabkan keseriusan. Namun mengingat darah segar yang mengalir cukup banyak, sepertinya tidak akan mungkin itu terjadi. Ia pasti mengalami luka serius. "Aku yakin dia disuruh Fikri," tukas Alan. Aku sedikit menyunggingkan senyuman. "Bisa juga Rinta atau bahkan mertuanya," timpalku sambil mencari tempat duduk. Kemudian kami duduk bersebelahan di dip UGD. "Kecelakaan tadi semacam manipulasi nggak, Simon?" tanya Alan padaku. Berbagai macam persepsi jadi melintas di pikiran ini. Tidak menutup kemungkinan, karena kok bisa kebetulan gini. Tapi kalau kita menuduh artinya kita harus siap jadi saksi di hadapan polisi, tuturku pada Alan. "Kamu mau melanjutkan perkara ini, Mon? Mencari tahu orang yang menggugah ke domba turah?" Tanya Alan lagi membuatku terdiam. Sebenarnya enggan menelusuri ini, tapi nama baikku akan terus jelek jika tidak dibersihkan. "Kalau konferensi pers berdua Fikri itu cukup gak ya, Lan?" tanyaku penasaran. Alan terdiam sejenak. Matanya menyipit ketika usulku dilayangkan. "Bisa sih, tapi Fikri nanti benar-benar bantu kamu gak? Kan gak lucu kalau sudah mengumpulkan orang untuk konferensi pers, lalu ia malah bilang itu gosip benar," usul Alan. Aku mencerna ucapannya.
yang dikatakan Alan ada benarnya juga. Fikri menaruh dendam yang benar-benar mendarah daging, tidak menutup kemungkinan ia akan memberi keterangan yang mencengangkan. 10 menit, 15 menit, bahkan setengah jam telah berlalu. Dokter yang menangani pasien korban tabrak lari masih di dalam berkutit dengan medis. Aku dan Alan juga masih menunggu, padahal ini sudah jam kerja. Lalu tiba-tiba kereta yang membawa pasien tadi pun dibawa oleh petugas medis. "Loh sus, ini mau dibawa kemana?" tanyaku padanya. "Pasien koma bu, kami akan bawa ke ruangan ICU," jawab suster. "Oh iya bu, kami sudah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga untuk mendapatkan perawatan ICU. Dari tim kami telah menghubungi keluarga pasien yang berada di luar kota," tambah suster lagi. Alan menoleh ke arahku. Kami berdua merasa inilah kesempatanku untuk mengetahui siapa sebenarnya laki-laki itu. "Keluarganya di mana sus?" tanyaku penasaran. "Di luar kota bu, katanya 2 jam lagi akan tiba di sini," terang suster. Setelah itu ia pergi membawa laki-laki itu. Aku dan Alan sepakat menunggu keluarganya di rumah sakit ini, meskipun harus mengorbankan pekerjaan. Sesekali aku menyorot jam yang melingkar di tangan. Sementara Alan coba menghubungi sang kakak untuk memberikan pengertian. Pak Nando mengizinkan karena adiknya langsung yang bicara dengannya. "Sudah, kamu aman dari Mas Nando," ejek Alan sambil merangkulku. Heran aku Lan, masalah awal hanya dengan Mas Ari dan Rinta. Kenapa sekarang jadi melebar kemana-mana? Tanyaku sambil duduk kembali di kursi tunggu. Lalu aku menyadarkan tubuh ini sambil sesekali memejamkan mata. Ada rasa kantuk melanda di jam orang-orang tidur siang. Dikarenakan harus menunggu 2 jam jika ingin membicarakan ini dengan keluarganya. Aku bersedia menunggu hingga waktunya tiba. Mata ini pun terpejam lama saat menunggu, dan ketika terbangun kepala ini sudah ada di bahu Alan. "Sudah puas tidurnya?" tanya Alan. "Capek kan?" "Lan, dari kemarin kelayapan terus," jawabku sambil menguap. Tidak lama kemudian, Alan pun menepuk pundak ini dengan mata menyorot ke tempat lain. "Mun, itu bukannya keluarganya?" ucap Alan sambil menyoroti ke arah lorong rumah sakit. Aku menoleh dan berusaha mengenali orang yang berjalan dari ujung sana. "Sepertinya aku pernah lihat orang itu Lan, tapi di mana ya?" Aku bertanya-tanya sambil berusaha mengingat. Ketika wanita itu datang ke UGD, ia langsung diarahkan ke ruang ICU oleh suster. Sedangkan aku masih berusaha mengingat wajahnya, namun ingatanku tidak juga muncul. "Kita ke ICU Lan?" tanya-tanya wanita itu. Jujur saja aku belum mampu mengingatnya, kataku sambil memegang pelipis mata. "Memang siapa itu Mon?" tanya Alan balik. "Kalau tahu aku gak akan sepusing ini Lan. Aku juga penasaran kok rasanya gak asing melihat dia," timpalku lagi. "Ayolah kita ke ICU," ajakku lagi. Namun ketika kami hendak melangkah, ponselku berdering. Panggilan masuk dari Pak Nando. Aku melirik ke arah Alan, sebab tadi dia menjamin bahwa aku bebas dari omelan Pak Nando. "Lan, ini Pak Nando," kata kamu. Ucapanku terputus karena lebih baik mengangkat teleponnya. Akhirnya aku angkat setelah berdering beberapa kali. "Halo Pak," ucapku dengan hati gemetar. "Iya Mona, sekarang kamu kembali ke kantor. Saya harap sekarang juga ya. Tolong jangan membantah. Bilang sama Alan sekalian dia yang antar saja," suruh Pak Nando tanpa memberikanku waktu untuk menjawabnya. Ia langsung mematikan teleponnya. Aku menghela napas panjang, lalu menyorot ke arah Alan. "Kita balik ke kantor, sore ini baru kesini lagi," ajakku. "Pasti Mas Nando maksa ya? Padahal tadi sudah aku bilang, hari ini gak balik kantor," ucap Alan sambil mendengus kesal. "Sudahlah, aku gak mau berdebat sama Pak Nando. Jadi kita balik dulu saja, nanti gampang kesini lagi," kataku sambil menarik tangan Alan. Panggilan Pak Nando itu seperti panggilan wajib yang harus dilaksanakan. Ia tidak peduli seberapa sibuk karyawannya saat dipanggil olehnya. "Yang terpenting kami harus menemuinya," kata Pak Nando. "Kami semua harus profesional dalam melaksanakan tugas." Alan menggiring langkahku. Ia terus mengekor dengan setia. Aku jadi teringat saat SMP dulu bersamanya. Duduk di kelas sambil bernyanyi dan berdendang di meja. Kalau aku bosan, kami ke kantin. Begitu terus yang ia lakukan. Selalu mengikuti aku. Hanya mantannya, Indri namanya, kadang cemburu padaku, padahal tidak pernah menjalin kasih. "Sudah, gak usah ke kantor ya, Mas Nando gak akan pecat kamu kok," kata Alan. Aku menghentikan langkah, padahal sudah dekat dengan parkiran. "Ini masalah tanggung jawab, aku ini tidak bisa seperti itu, pasti tanggung jawab penuh," timbalku lagi. Alan tertawa sambil membelah rambutnya. Kemudian ia membuka pintu mobil dan memintaku yang mengendarai. "Loh, tadi pesan Mak Nando kan kamu yang antar aku Alan," protesku. Namun Alan tak peduli, ia malah duduk di bangku sebelah dan memasang sabuk pengaman. "Aku capek, kalau nanti terjadi sesuatu apakah kamu mau tanggung jawab?" Aku terdiam sejenak, kemudian ikut memasang seatbelt. "Kan ini perintah Pak Nando Lan,
celutukku sambil injak gas. Lalu kalau karena perintah itu bisa celaka bagaimana? Pasti Mas Nando juga nanti bilangnya, kenapa nggak maksain sih? Kelihatannya Alan sengaja memutar balikan apa yang aku ucapkan. Lebih baik aku tidak usah berdebat lagi dengannya. Aku tahu ia takkan pernah paham dengan posisiku. Aku injak gas dengan kecepatan tinggi. Tangan Alan berpegangan karena aku melaju sangat tinggi. Cewek kalau udah kalah bukan hanya belanja yang membuat mata terbelalak, injak gas juga nggak main-main. Tuturnya membuatku menoleh. Kemudian dengan sengaja aku injak rem secara mendadak. Alan tersentak. Ia terlihat panik ketika aku berhenti mendadak. Gila kamu Mon, gak berubah. Kau ngambek kelar hidup para lelaki, ucap Alan sambil mengusap seluruh wajahnya. Kemudian ia membuka seatbelt dan meminta tukar posisi. Akhirnya aku menang dan bibir ini pun disungkingkan ke hadapannya. Kalau bukan karena cinta, beneran mending naik taksi. Celutuknya membuatku menoleh. Apa Lan? Barusan bicara apa? Tanyaku sengaja. Enggak. Kalau bukan karena Mas Nando, aku takkan mau ke sana. Jawabnya sambil membelah rambutnya. Alan terlihat tengil, tapi ia baik dan menyuguhkan wanita. Aku melirik ke arah Alan sesekali. Di mata ini selalu terlintas bayangan Mas Ari. Seandainya ia care seperti Alan, mungkin tidak akan pernah kejadian seperti ini. Setibanya di kantor, kami berdua langsung ke ruangan Mbak Nando, dikarenakan bersama sang adik pemilik perusahaan, jadi aku hanya membutuhkan Alan saja. Alan membuka gagang pintu lalu masuk lebih dulu, sedangkan aku berada di belakangnya sambil memegang bahunya. Aku terkejut saat melihat sosok wanita dari belakang sedang bersama Pak Nando. Mbak Mega, teriak Alan yang tampak akrab. Ia meraih punggung tangannya seraya menunjukkan sopan santun pada yang lebih tua. Aku yang berada di belakang Alan pun menatapnya penuh. Oh ini yang namanya Mbak Mega, cantik dan sederhana pakaiannya, gumamku dalam hati. Kemudian ia menghampiriku. Tak lupa aku juga meraih punggung tangannya. Mbak, terima kasih banyak ya atas segala bantuannya. Membujuk suami seperti Pak Nando itu pasti sangat sulit. Ejaku sambil melirik ke arah Pak Nando yang sedang serius di depan laptop. Iya, aneh ya orangnya, tapi dia baik kok, makanya bisa sukses, kata Mbak Mega sambil menyuguhkan senyuman ke arah Pak Nando. Aku bahagia melihat keduanya, harmonis meskipun tak pernah menampakkan kemesraannya di depan umum. Mbak Mega tidak pernah tampil ketika ada peresmian, makanya aku pun baru sadar sekarang. Mbak Mega, aku panggilnya Mbak nggak apa-apa, tanpa ada sebutan ibu, tanyaku padanya. Iya, Mbak aja lah, biar nggak canggung. Jawabnya membuatku terkagum-kagum, sebab biasanya istri bos pasti sombong, tapi tidak dengan Mbak Mega. Sudah kan ketemunya, sekarang kerja lagi lah, suruh Pak Nando membuatku yang tadinya tersenyum kini cemberut. Mas, tadi kami lagi di rumah sakit, mau menyelidiki orang yang berada di rumah sakit, tapi dipanggil ke sini. Sekarang udah ke sini disuruh kerja juga, protes Alan pada kakaknya. Iya, kamu aneh mas, Mbak Mega ikut bicara. Tapi kalian ke rumah sakit ngapain? Tanya Mbak Mega penasaran. Akhirnya Alan menceritakan semuanya dari awal, tidak ada kata-kata yang tertinggal. Mbak Mega yang menyimaknya pun terdiam sejenak, lalu melirik ke arahku. Jadi kedatanganku telah mengganggu penyelidikan kalian ya? Aduh, jadi merasa bersalah nih, tutur Mbak Mega. Ia bicara sambil mengusap lembut bahu ini. Gak gitu kok Mbak, wanita itu pasti berada di ICU terus. Aku akan menemuinya selepas asar nanti, timpalku padanya. Kita ngobrol dulu yuk Mon. Mbak bela-belain kesini naik pesawat karena ingin ngobrol loh, ajak Mbak Mega sambil menyeretku ke sofa. Aku duduk di sofa yang khususkan nerima tamu bersama Mbak Mega, sementara Pak Nando dan Alan berada di kursi kerja. Mereka sesekali menggelengkan kepala melihat kami berdua yang tidak peduli dengannya. Jadi gimana Mon? Apa kamu sudah gugat cerai suamimu? Tanya Mbak Mega. Ia menggenggam erat tangan ini. Sentuhannya membuatku nyaman. Mungkin ini ya rasanya memiliki kakak. Jadi ingin menganggap Mbak Mega seorang kakak. Gumamku dalam hati. Aku pasti cerai kok. Gugatan cerai akan segera kulayangkan, kataku sambil menumpuk tangan ini di atas tangannya. Dikarenakan keasikan ngobrol, ternyata sudah memasuki waktu asar. Kegiatan perusahaan ini kadang sebelum pulang kerja melaksanakan sholat berjamaah lebih dulu. Sudah selesai, barulah aku pamit pada bos dan istrinya. Senang ketemu denganmu Mona, ungkap Mbak Mega. Aku juga, jawabku singkat. Kemudian Alan diperintahkan untuk mengantarkan aku ke rumah sakit, sesuai tujuan awal kami tadi, menanyakan siapa sebenarnya laki-laki tadi dengan keluarganya. Sebab pihak rumah sakit juga tidak memberikan informasi terkait data pasien. Alan, jagain Mona ya, pesan Mbak Mega pada Alan. Iya Mbak, dia itu sebenarnya kuat kok, celetuk Alan. Daripada ia ngomong ngawur, akhirnya aku tarik dan menyuruhnya untuk segera ke mobil. Kami pun pergi menuju rumah sakit. Alan yang mengendarai mobilnya, ia masih setia menemaniku. Sepanjang jalan, Alan terus memuji sosok Mbak Mega. Memang, wanita itu kelihatan tangguh,
Tapi ia baik, sifatnya agak mirip dengan Pak Nando, sama-sama cuek tapi cara Mbak Mega lebih menyentuh hati. Setibanya di rumah sakit, kami langsung menuju ke ruangan ICU. Meskipun dengan langkah tergesa-gesa, Alan tetap mengekor di belakangku. Di depan ruang ICU, sudah ada wanita tadi sedang menatap layar ponselnya. Kemudian karena penasaran, akhirnya aku pun menghampirinya dengan langkah pelan. Ia paham dengan hentakan kaki ini yang semakin dekat semakin menyorotnya. Kamu? Tante itu mengernyitkan dahi setelah melihat wajahku. Berarti ia juga sama, berusaha mengingat karena memang seperti pernah ketemu. Maaf, tante ini siapa ya? Apa kita pernah saling kenal sebelumnya? Sebab dari tadi aku berusaha mengingat, belum juga ada ingatan yang melekat, kataku padanya. Dia terdiam, matanya menyorotku dari ujung kaki hingga kepala. Kamu Mona bukan sih? Tanya tante itu lagi. Tuh kan, firasatku benar, kami saling kenal sebelumnya. Tante kenal saya, cecarku lagi. Iya, kamu kan mantannya Fikri kan? Tanyanya balik seketika mata Alan yang menemaniku pun menoleh. Kok tante kenal Fikri? Cecarku lagi. Wanita itu menyorotku penuh dengan disertai senyuman. Hati ini mulai berprasangka buruk lagi pada Fikri. Apa hubungan Fikri dengan wanita yang bersamaku? Aku ditarik olehnya ke kursi tunggu. Wanita yang belum kuingat namanya itu tampak serius ingin bicara denganku. Ini gak apa-apa, saya negur saat ada pacarmu. Tanyanya membuatku terkejut. Alan dikira pacarku. Padahal ketemu saja baru beberapa hari ini. Gak apa-apa tante, rasa penasaran saya memuncak nih. Ucapku lagi. Tiba-tiba saja dokter datang saat kami hendak bicara di kursi tunggu. Jadi ia memilih menunda lebih dulu. Maaf, keluarga dari Firman? Tanya dokter. Iya, saya ibunya Firman. Jawabnya dengan serius. Jadi wanita yang barusan mengenalku itu orang tua Firman. Tapi kenapa aku tidak mengenalnya? Bukankah ia tadi juga tahu bahwa aku ini mantannya Fikri? Sederet pertanyaan muncul. Alan pun menghampiriku, bibirnya sedikit mendekat dan berbisik. Kok aku jadi tambah penasaran ya? Bisik Alan. Jangankan aku yang memiliki permasalahan, Alan pun ikut penasaran yang hanya berniat membantu. Dokter itu mengajak ibunya Firman bicara empat mata di ruangan. Jadi mereka berdua meninggalkan aku dan Alan di sini. Aku duduk sambil bersandar, sesekali melihat layar ponsel yang aku pegang. Kaki kananku berada di atas kaki kiri seraya menyangga. Sementara Alan, ia mondar-mandir di hadapanku sambil menyangga dahu dengan jari telunjuknya. Sesekali Alan melihat ke arah kaca ruang ICU, kemudian ia melangkah lagi dan duduk di sebelahku. Tangannya memukul pangkal pahaku hingga terkejut dibuatnya. Belum ingat juga, Mon. Tanya Alan seketika membuatku teringat nama ibunya Firman tadi. Ini akibat kejutan yang Alan lakukan. Ia sudah ingat caranya mengingatkan aku ketika kelupaan sesuatu. Tante Ambar, iya, aku ingat dia. Adalah Tante Ambar, saudaranya Fikri. Ucapku gantian memukul pangkal paha Alan. Tuh kan, untung ingat. Jadi Firman ini orang suruhan Fikri. Astaga, ada-ada saja laki-laki itu. Untuk kamu gak jadi sama dia. Bucin aku tuh orang, kata Alan terlihat kesal. Kalau ia sepupuan dengan Fikri, itu artinya Tante Ambar tahu jelas apa yang dilakukan oleh Fikri. Ia pasti tahu baik buruknya ponakannya. Ada ide nggak untuk mengorek informasi dari Fikri? Tanyaku pada Alan. Tapi ia menggelengkan kepalanya. Kita tunggu cerita Tante Ambar saja, Mon, sahut Alan. Seketika aku termenung. Kenapa dengan Fikri? Ia begitu dalam perasaannya hingga menjadi pendendam seperti ini. Kenapa bengong? Tanya Alan sambil mengusap wajahku yang terlihat melamun. Gak percaya aja, ada mantan yang dendam gara-gara tidak dipilih. Apa aku salah, Lan, memilih orang yang lebih mapan, meskipun ujungnya adalah mengetahui perbuatan buruknya? Aku bertanya pada orang yang belum menikah, agak aneh. Tapi Alan memang tempat berceritaku dulu saat di bangku SMP. Balas dendam terbaik yang bisa dilakukan pada mantan adalah terus maju dan biarkan mereka melihatmu bahagia dengan seseorang yang memperlakukanmu lebih baik dari mereka. Itu kalau aku ya, saat tahu kamu menikah dengan Ari. Alan menjawabnya dengan cara memberikan perumpamaan. Aneh, kan kamu bukan mantan, ejekku sambil menyorotnya. Senyumku juga sengaja menggodanya. Anggap saja mantan, kan bisa mantan teman, sanggahnya lagi. Tante Ambar belum terlihat keluar dari ruangan dokter, sedangkan perutku sudah berasa lapar. Bayangkan saja, siang tadi hanya makan roti yang menggajal perut ini. Aku memegang perut secara sengaja, ingin mengetahui respon apa saat Alan melihatku memegang perut. Kenapa, Mon? Mulus ya? Kebiasaan kamu mah, dari dulu kalau nervous dekat aku pasti kebelet, kata Alan membuat mataku menyorotnya dengan sangat bulat. Bibir ini sengaja ditautkan ketika mendengar Alan mengejakku seperti itu. Bercanda terus, gak peka amat sih, kan dari tadi aku belum kena nasi, ucapku sambil cemberut. Lalu Alan tertawa dan menarik lengan ini.
ia mengajakku ke sebuah kantin rumah sakit. Tanpa pamit kami berdua bergegas mengisi perut. Sebab matahari sudah hampir tenggelam, aku tidak boleh sakit karena masih banyak hal yang mesti aku urus. Kemudian, kami duduk saling berhadapan. Alan sampai hafal makanan favoritku. Ia memesan nasi goreng telur mata sapi dan es teh manis. Hanya itu yang membuatku lahap dengan menyantap makanan di meja. Bahkan kalau tidak malu, aku akan minta nambah. Lapar amat, ejek Alan lagi. Hanya saja berada di hadapannya entah kenapa luntur rasa malu. Kamu makan kok sedikit, yang banyak dong, suruhku sambil mengunyah. Suapan tersisa 3 suap lagi. Namun, tiba-tiba dari arah duburku keceplosan mengeluarkan bunyi kentut yang kedengaran kencang. Aku terkejut dengan keceplosan ini, dubur yang tidak bisa diajak kompromi. Alis ini ditautkan seraya malu. Alan yang mendengarnya pun tertawa sambil menutup mulutnya. Maaf, ucapku sambil cengengesan. Dih, ngapain minta maaf? Kentut itu adalah nikmat. Ayo kentut lagi, aku menikmati kok. Ejek Alan seketika membuatku tertawa. Jadi ingat dulu ya Lan, aku bahan kentut. Akhirnya keluar juga pas bercanda dan ketawa bareng. Kentut itu kan keluar bebarengan, aku cekikikan, ucapku sambil tertawa. Seketika kebahagiaan datang saat Alan mengingatkan kami yang dulu. Dulu masih bocah ingusan, sekarang kamu sudah punya suami tapi masih aja seperti ini, ujar Alan lagi. Tapi di depan Mas Ari aku gak pernah begini Lan. Dia marah besar kalau aku kentut saat makan. Kalau lagi nyuap nih, dibanting piringnya. Timpalku mengingat sikap Mas Ari yang jauh berbeda. Padahal nih Mon, kata orang, kalau seseorang sudah berani kentut di hadapan kita tanpa malu, itu artinya sudah merasa cocok. Ari benar-benar sarah menilai wanita. Aku suka kok wanita yang seperti itu, ungkap Alan membuatku malu. Lalu untuk menutupi rasa malu itu, aku meneguk es teh dan mengajaknya kembali untuk menemui Tante Ambar. Alan membayar makanan lebih dulu. Setelah itu kami bergegas ke ruang ICU lagi. Padahal aku juga tak akan mungkin bisa menuntut laki-laki yang sudah sakit karena kecelakaan. Aku anggap ia sudah mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Namun, rasa penasaran orang yang menyuruhnya ini membuatku tidak menyerah, ingin segera menanyakan pada Tante Ambar. Alan sudah memasukkan dompetnya lagi. Kemudian ia mengajakku kembali sambil merangkul. Aku menoleh sambil melepaskan rangkulannya. Alan, jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan deh, ucapku mengingatkan Alan, sebab statusku ini masih istri orang. Kami berjalan dengan santai, sebab perut yang kekenyangan membuat sulit untuk berjalan cepat. Khawatir malah sakit perut kalau dipaksakan untuk jalan setengah berlari. Aku gak percaya ketemu kamu lagi Lan, jujur saja, ini sebuah keajaiban untukku, bertemu kamu dan kini tiba-tiba selalu menemani bahkan melindungiku, kataku sambil berjalan. Tambah lagi ketemu Pak Nando dan Mbak Mega. Aduh, aku merasakan menemukan sosok seperti seorang kakak. Tambahku lagi, karena jodoh kita pasti bertemu. Timbalnya singkat. Aku mengelitkan dahi sambil mencerna ucapannya. Kami hampir tiba di depan ruang ICU. Namun langkahku tiba-tiba dihentikan oleh Alan. Tangan ini ditarik untuk bersembunyi. Apa-apaan sih Lan? Tanyaku pelan. Setelah itu Alan menutup mulutku seraya menyuruh diam. Aku ini tanya, jawab dong, bisikku di telinganya. Namun lagi-lagi Alan hanya memberikan isyarat untuk tenang dan diam sejenak. Kami bersembunyi di balik tembok. Tidak lama kemudian, ternyata ada Rinta yang melewati kami berdua. Ia berjalan tegak lurus ke arah ICU. Setelah Rinta sudah melewati kami, barulah Alan bicara. Tadi aku lihat dia, makanya nyeret kamu, bisik Alan. Ngapain Rinta ke ruang ICU Lan? Tanyaku sambil melihat ke arah depan ICU. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi Rinta duduk di depan seraya menunggu seseorang. Apa Rinta yang menyuruh Firman? Tanyaku pada Alan. Bisa jadi, bisa bukan. Kita tunggu sampai Tante Ambar datang. Kok Tante Ambar lama juga ketemu dokter ya? Tanya Alan lagi. Mungkin sekarang lagi ke toilet Lan, ucapku menebak-nebak. Tidak lama kemudian, terlihat Tante Ambar keluar dari ruang ICU. Jadi setelah bicara dengan dokter, ia menemui Firman di dalam. Kami meneliti langkah kaki Tante Ambar. Terlihat Rinta juga sedang berdiri tegak. Astaga, apa jangan-jangan benar ini ulahnya? Kemudian langkah Rinta menuju Tante Ambar dan langsung menyergap tubuhnya. Aku menoleh ke arah Alan. Kami berdua beradu pandangan. Satu persatu ketebak Mon, ini ulah Rinta ya kan? Alan sangat yakin bahwa ini adalah ulah Rinta. Lan, kok aku penasaran ya, kenapa Rinta peluk Tante Ambar? Bukankah yang sepupuan dengan Firman itu Fikri? Aku bertanya-tanya pada Alan. Seketika kami berdua terdiam sejenak. Itu sungguh seperti teka-teki. Kami berdua yakin bahwa Rinta yang menjadi dalangnya. Akan tetapi masih bertanya-tanya juga ada hubungan apa Rinta dan Firman. Mon, mungkin gak kalau Firman itu pacarnya Rinta juga? Tanyaku lagi. Pertanyaan yang satu belum terjawab, sudah muncul pertanyaan lainnya.
Apa kita samperin ke sana? Tanyaku pada Alan. Ya sudah, kita ke sana aja. Pengen tahu si Rinta jawab apa nantinya, ajak Alan. Akhirnya kami memutuskan untuk menghampiri mereka. Langkah kakiku dan Alan sangat pelan. Kami berdua berdampingan dan jalan penuh kehati-hatian. Aku melakukan ini bukan karena tidak terima diselingkuhi suami, akan tetapi masalahnya sekarang sudah banyak yang turut campur hingga menyebarkan fitnah bahwa aku tengah berselingkuh dengan Fikri. Padahal saat aku sembunyi berdua dengan Fikri, itu tidak melakukan hal apapun, hanya saja jarak kami begitu dekat. Jam di tangan telah menunjukkan hampir pukul 6 sore. Aku melangkah hampir mendekati mereka yang sedang ngobrol. Sesekali aku menelan ludah sambil menghilangkan rasa nervous yang muncul ketika menghampirinya. Tante Ambar melihat aku duluan. Ia menyapa kami berdua dengan melambaikan tangannya. Kemudian, Rinta balik badan dan meloleh dengan mata membulat. Aku menyunggihkan senyuman sambil terus melangkah. Sedangkan Rinta, ia tercengang bahkan wajahnya terlihat datar ketika melihat kedatanganku dengan Alan. Satu kesalahan ditutup dengan kebohongan. Itu tak akan bisa lama bertahan. Semua akan terbongkar mesti memakan waktu lama. Hai Mona, sapa Tante Ambar. Aku pun membalas sapaannya dengan melambaikan tangan, lalu segera mempercepat langkah. Setibanya di hadapan Tante Ambar dan Rinta, aku sengaja menyapa Rinta juga. Hai Rinta, sapaku sambil tersenyum. Loh, kalian sudah saling kenal? Tanya Tante Ambar. Sudah dong Tante, Rinta ini kan... Ucapanku terputus karena tiba-tiba saja tangan Tante Ambar ditarik oleh Rinta. Mereka agak menjauh dari kami. Rinta bicara bisik-bisik pada Tante Ambar. Entahlah apa yang mereka bicarakan. Alan menyenggol lengan ini. Sesekali matanya menyorot Rinta dan Tante Ambar diiringi alis yang terangkat. Makin mencurigakan, bisik Alan. Mereka bisa kenal dari mana? Aku jadi bingung. Bisikku gantian dengan Alan. Tidak lama kemudian, mereka datang kembali ke arahku. Entahlah hubungan mereka berdua itu apa. Sekarang juga akan kutanyakan. Maaf ya, tadi ada telepon, ucap Tante Ambar beralasan. Aku tahu itu hanya alasan saja, sebab sedari tadi memperhatikannya tidak ada adegan angkat telepon. Rinta tetap berada di sebelah Tante Ambar. Ia seperti mengawasi apa yang akan diucapkan wanita yang tidak lain adalah ibunya Firman. Tadi sampai mana ya pembicaraan kita? Bagaimana kalau lupakan saja? Kata Tante Ambar. Rinta menatapku disertai senyuman sinis. Ia mengangkat kedua tangannya di atas dada lalu melipatnya. Oh ya Mona, kita ngobrol ke sana yuk sambil duduk, ajak Tante Ambar. Namun, Rinta terus mengekor, hingga akhirnya Tante Ambar menyuruhnya untuk ke kantin. Kamu ikuti Mama terus Rin, sana ke kantin. Celutuknya membuat Rinta mengubah posisinya. Ia terkejut dengan apa yang dikatakan Tante Ambar. Jangankan Rinta, aku dan Alan pun melotot seketika. Suara panggilan rumah sakit yang menyuruhkan keluarga pasien lain membuat kami kurang fokus. Tiba-tiba saja suasana jadi bising. Akhirnya Rinta membanding tangannya seraya kesal. Tunggu, Tante Ambar, maksudnya sebutan Mamah ke Tante Ambar itu apa ya? Tanyaku akhirnya terlontar. Ini juga membuat Rinta seketika cemberut. Sedangkan Alan, ia tampak menyunggihkan senyuman ke arah Rinta yang kini terjebak dengan permainannya. Dia anak saya, ungkap Tante Ambar seketika mengingatkan aku peristiwa di perumahan itu. Keluarganya Rinta yang datang pada saat itu bukan Tante Ambar, tapi seorang wanita yang menggunakan motor. Tampangnya juga seperti tidak terawat, berbeda dengan wajah molek dan anggun Tante Ambar. Itu artinya keluarga yang datang pada saat itu hanya keluarga palsu. Anak, Rinta anak Tante Ambar, tanyaku menyelidik. Lalu Firman, semua yang menyangkal aku tanyakan pada Tante Ambar. Firman anak pertama dan Rinta anak bungsu saya. Mereka di sini baru beberapa tahun saja. Katanya gantian mereka yang kerja di sini. Tutur Tante Ambar membuatku semakin penasaran. Tante Ambar dulu tidak pernah bawa anak ke rumah Fikri. Sekarang ada. Jadi gimana ceritanya? Tanyaku lagi. Sementara Rinta terus-menerus menggelengkan kepalanya. Tangannya pun berada di mulut untuk menutupi kekesalannya. Sesekali Tante Ambar menyorot Rinta dengan mata menyipit, lalu berpindah ke arahku. Sepertinya Tante Ambar memang berkata jujur. Dulu Tante yang bekerja di Jakarta, untuk mereka yang dari kecil memang tinggal dengan neneknya di luar kota. Sekarang kedua anak Tante ini yang gantian bekerja, ucap Tante Ambar. Rinta ini kerjaannya bagus loh Mon, tiap bulan ia mengirimkan uang 5 juta untuk Tante. Terangnya lagi membuatku menggelengkan kepala. Gaji besar dengan menjadi pembantu, rasanya mustahil. Ternyata Mas Ari gajinya habis terus untuk menggaji Rinta yang besar nominalnya. Wah, kerjanya bagus ya Tante, bisa transfer segitu. Belum lagi untuk makan di Jakarta. Hebat ya anaknya, ucapku sengaja memujinya. Terlihat Rinta membuang napas sambil membasahi bibirnya dengan lidah. Sebenarnya tanpa mereka kerja, Tante ada usaha laundry di Jogja.
Makanya saat tahu Firman kecelakaan pun langsung meluncur dengan menggunakan pesawat. Kan tante ada uang, gak susah-susah amat lah seperti yang kamu pikir, Mon. Kan kamu putusin Fikri katanya Rinta karena tidak mapan, hanya seorang wartawan. Iya kan? Tante Ambar bicara seakan menyindirku. Sepertinya tadi Rinta yang mencuci otaknya. Itu masa lalu kami dan aku tidak ingin membahas itu, Tante, ucapku. Kalian kesini sebenarnya mau apa sih? Kok bisa-bisanya ada di sini? Tanya Rinta mengalihkan pembicaraan. Oh iya, jadi saat kecelakaan terjadi saya ada di lokasi dan saat itu ucapanku diputus lagi oleh Rinta yang tiba-tiba bicara menyambar. Apa kamu yang sengaja nabrak kakak saya? Tugas Rinta membuat Alan yang tadinya santai tak mau ikut campur masalah dengan wanita pun mengelak dengan tegas. Enak saja kamu asal menuduh orang, sanggah Alan. Jelas ia marah. Polisi saja tidak berani asal nuduh, dia yang tidak ada di lokasi malah menuduh sembarangan. Santai dong, jangan negas, kata Rinta dengan nada nyeleneh. Mereka kakak beradik. Apa mungkin ingin menjatuhkan aku dengan cara menyebarkan gosip itu? Sepertinya Tante Ambar belum mengetahui kelakuan anaknya. Alan menarik lenganku dengan paksa. Kami agak menjauh dari mereka. Kita pamit dulu aja. Ini bukan waktu yang tepat untuk memberitahukan pada Tante Ambar bahwa anaknya itu membantu. Nanti kita cari waktu yang tepat, bisik Alan. Aku pun setuju, karena sedari tadi Rinta pun mampu menyanggah. Dan tentunya seorang ibu akan lebih percaya dengan anaknya ketimbang orang lain. Kami putuskan untuk pamit, meskipun banyak unek-unek yang menyelimuti. Setelah berpamitan, kami segera ke parkiran. Namun lagi-lagi Alan menarik lenganku, dan kami bersembunyi di balik mobil orang. Apaan sih? Tanyaku bisik-bisik. Mulutnya pun ditutup dengan jari seraya menyuruhku diam. Sama seperti saat Rinta melintasi kami. Saat ini juga ternyata Fikri ada di sebelah mobil tempat kami sembunyi. Oh, jadi mereka sudah tahu bahwa kamu itu sepupunya juga. Biarkan saja deh, yang penting Mona sudah hancur, aku sudah puas. Ucap Fikri membuatku menutup mulut. Sekejam itukah mantanku? Tadinya aku sudah mulai emosi saat Fikri bicara tentang aku melalui sambungan telepon. Namun, Allah mencegahku untuk jangan gegabah. Tangan Alan menahan pundakku yang berusaha keluar dari tempat persembunyian. Setelah memastikan Fikri pergi, kami pun beranjak ke mobil. Pintu mobil kututup dengan keras. Aku masih tidak percaya dendam kesumat Fikri denganku begitu mendalam. Hingga harus menyuruh Rinta yang ternyata saudaranya sendiri sebagai pembantu. Berzina pula. Aku mengelus dada. Hingga napas ini mampu aku keluarkan dengan perasaan lega. Sabar ya Mon, mungkin ini ujianmu. Setelah ini akan ada kebahagiaan yang menghampiri. Percayalah bahwa setelah gelap pasti akan datang terang. Kecewa ajalan sama Fikri cuma gara-gara nolak cintanya. Sampai segitunya menghancurkan hidupku. Timbalku masih menampakkan kekesalan. Terkadang ketika kamu kecewa, itu membuatmu lebih kuat. Kamu itu wanita pilihan, Mon, ucap Alan sambil menyetir mobil. Kami memutuskan untuk menyudahi penyelidikan. Sebab sudah jelas bahwa dalang dari pencemaran nama baikku adalah Fikri dan Rinta. Aku tahu tujuan utama Fikri menghancurkanku. Tapi kenapa Rinta pun ikutan sadis seperti ini? Sepertinya gara-gara bayaran dari Fikri yang mampu mengirimkan uang ke Tante Ambar. Aku menghela napas panjang. Lan, menurut kamu aku harus klarifikasi akan hal ini atau biarkan saja? Tanyaku padanya. Kalau ada wartawan lain bertanya ya silahkan klarifikasi. Tapi kalau enggak kamu tulis aja di sosial mediamu. Alan memberikan saran padaku. Pengen bikin dia jera, tapi bagaimana caranya ya? Tanyaku pada Alan. Aku lagi kendarain, jadi sulit mikir Mon. Mungkin besok kita bicarakan. Setelah ini kamu istirahat, pesan Alan. Memang tubuh ini butuh istirahat, tidak mungkin harus terus-menerus beraktivitas. Aku menoleh ke arah Alan dan menatapnya penuh. Lan, kenapa sih? Kok kamu baik banget sama aku? Tanyaku padanya. Mata Alan seketika itu juga bergerak menyorotku. Ia melontarkan senyuman seketika. Jadi sekarang sudah tahu ini ulah Fikri mau lanjut dengan Ari nggak? Tanyanya seperti menghindari pertanyaanku. Aku tertawa sambil menatap jalanan yang penuh dengan lalu lalang kendaraan. Aku tidak mau bersama dengan laki-laki yang mudah tergoda. Ini mustahil kalau harus terus bersama. Yang ada kejadian itu akan terulang singgah. Sudah kecewa, Lan, kecewa, jawabku dengan tegasnya. Sedangkan Alan, ia langsung menoleh dan memberikan acungan jempol padaku. Senang, semangat, dan haru, bahkan sedih menjadi perasaan yang hadir di dalam hidup. Tidak terkecuali dengan rasa kecewa, yang bisa hadir karena orang lain ataupun diri sendiri, seakan menjadi sahabat yang sulit dipisahkan. Kecewaan pun bisa datang tanpa kita sadari. Rasanya diri sudah memberikan segalanya yang terbaik, menambahkan banyak harapan untuk kebaikan.
Namun ternyata kenyataan berkata berbeda. Berat pasti rasanya. Tidak bisa dipungkiri ada rasa menyesal yang kerap kali hinggap di dada. Iya, menyesal pernah bersama-sama dengan Mas Ari. Menyesal sudah pasti terjadi ketika masalah datang menghampiri. Namun, orang yang selalu mensupport seperti Alan lah yang menguatkan hati. Di sepanjang jalan, Alan menyuruhku untuk menghubungi Pak Nandu. Namun aku menolaknya sebab rasa tidak etis menghubungi bos sendiri. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.